Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini masih di suasana Idul Adha dan di hari tasyrik yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan tentu yang paling utama keimanan dan keislaman, yang itulah yang menjadi pendorong kita hingga saat ini untuk istiqamah dalam amal-amal soleh dan kebaikan. Dan di bulan Dzulhijjah inilah yang dimuliakan oleh Allah disebut bulan haram. Mudah-mudahan kita pun terus istiqamah dalam menjalankan berbagai macam ibadah dan amal soleh yang di sana Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalatu wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umat di akhir zaman, umat yang mudah-mudahan menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, umat yang disebutnya dalam sabda Nabi yang mulia sebagai saudaranya. Itu saudara tentu dalam keimanan yang sama-sama, meskipun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kita beriman kepadanya, kita mencintainya sebagaimana cinta kepada Nabi Muhammad menjadi tanda kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi ini masih dalam suasana hari raya haji gitu ya. Kalau dalam bahasa lebaran haji, dalam bahasa kita mungkin kalau orang tua disebut sebagai lebaran haji ya. Kita masih diberi ruang waktu untuk beramal soleh, dan salah satu amal yang menjadi kebiasaan kita di pagi hari adalah sedekah, dan ini sedekah menjadi amal yang mudah-mudahan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang rutin yang kita lakukan memang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat kirimkan Allah, tema di pagi ini alhamdulillah Bapak akan menyampaikan sebagaimana yang disampaikan dalam undangan kajian mengenal hari raya haji gitu ya. Salah satu nama dari Idul Adha memang hari raya haji disebutkan oleh para ulama, karena memang ini berkaitan dengan peristiwa ibadah haji. Saudara kita yang sekarang ini sedang menyelesaikan ya ritual ibadah haji, mudah-mudahan Allah mampukan mereka, Allah sehatkan mereka. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, haji yang tidak ada pahala bagi mereka kecuali surga. Alhamdulillah, Babe, sehat, Be. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Babe eh, dan memberkahi Babe dan beserta keluarga, Be. Ya tentu ini doa untuk kita semua, majelis yang dimuliakan Allah, bagi sekolah Indonesia, yang alhamdulillah senantiasa istiqomah nih setiap pagi, ditemani oleh para guru kita di MKI. Dan di pagi ini, alhamdulillah Babe akan menyampaikan sebuah tema penting, bagaimana kita meneladani hari raya haji ini, yang mudah-mudahan kurban apa yang kita lakukan dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan, dari mulai puasanya dan mungkin juga sedekahnya selama 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, Allah terima semua amal kita. Dan tanpa panjang kalam, tentu menjadi sebuah keistimewaan ketika kita bisa menghayati, mendapatkan pemaknaan ya,
dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu Idul Kurban, dan masih ada waktu karena di hari tasyrik masih bisa kita untuk menyembelih hewan kurban. Tafadhol masykur Robert, memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Setelah memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Lebaran topik kita adalah hikmah gitu ya. Gini. Orang Betawi mengatakan Lebaran haji gitu ya. Orang Betawi, nggak tahu orang lain. Apakah Lebaran haji itu bahasa Indonesia atau berlaku di tempat lain? Di orang Jawa nyebut Lebaran haji nggak? Nyebut sama. Sama ya, baik. Lebaran haji, Idul Adha, Lebaran. Kita cuma kenal dua, Lebaran sama Lebaran haji. Kalau nggak pakai Lebaran haji, berarti Idul Fitri. Gitu. Kalau pakai Lebaran haji, berarti sekarang. Baik, kita lihat ya satu hikmah yang luar biasa. Saya mau ambil pelajaran, cerita dulu sebentar tentang pengalaman saya Lebaran haji beberapa tahun lalu. H-2 saya masih ada di Dieng. Dieng adalah sebuah desa di Jawa Tengah yang dataran tinggi. Terjadi yang luar biasa pengalaman di Dieng itu ya pada tahun 55, bulan ini bulan April ya. Bulan April tahun 55 di sebuah kampung di sebelah Dieng. Di sebelah Dieng persis, saya lupa nama kampungnya. Ini Dieng, ini kampung ini ya. Kampung ini kampung yang maksiat banget gitu ya. Dia punya kebiasaan yang aneh tahun 55 kejadiannya. Kampung itu apa hubungannya sama haji? Sabar. Ya. Kampung itu kampung yang sangat maksiat. Mereka punya kebiasaan pada waktu setiap malam bulan purnama terang, karena kan kampungnya tinggi jadi terang. Bulan purnama itu cerah. Dan cerah di tiap malam bulan purnama mereka berzina massal. Berzina massal. Setiap laki-laki boleh bersetubuh dengan siapapun wanita yang datang. Dan setiap wanita boleh memilih pasangan laki-laki siapapun yang datang. Itu semuanya. Itu tradisi kampung itu. Mau yang udah kawin, yang udah belum kawin, boleh di situ. Dan harusnya berzina di situ, nggak boleh di tempat yang lain. Maka mereka berzina massal di situ. Sudah barang tentu dibarengi dengan minuman keras, dibarengi dengan kegiatan maksiat yang lain lah. Akhirnya mereka, itulah kebiasaan mereka. Nah, saudara sekalian, Iza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, nggak pakai malu-malu dan merata, ammahumullahu bi'azabin min indih. Maka Allah akan menimpakan azab itu. Ini berlaku bukan cuma umat Nabi Lut. Ini berlaku bukan cuma umat Nabi Saleh, Nabi Hud. Ini berlaku bukan cuma zaman Fir'aun sama Nabi Musa, bukan. Ini berlaku pada zaman saat ini. Ini kampungnya, ini kampung Dieng, sebelahnya ada gunung. Ya, Gunung Dieng itulah. Nah, antum tahu apa yang terjadi? Suatu malam, persis setelah malam bulan purnama, kampung, tiba-tiba penduduk kampung dikagetkan oleh sebuah suara yang berdegung juga luar biasa. Dan kemudian mati lampu total. Pagi-pagi seperti biasa orang beraktivitas,
bertani. Di sana petaninya kentang sama tembakau. Ternyata tidak satu pun orang kampung ini yang keluar, tidak satu pun. Mau tua, kecil, muda, nggak ada yang sekolah, nggak ada yang keluar, nggak ada yang kemana-mana. Dan mereka kaget, orang kampung Dieng ini kaget di sini. Tidak ada lagi kehidupan satupun dan rata dengan tanah. Tidak ada satu orang yang hidup. Rupanya gunung yang di sini, ini gunungnya ini munjungnya hilang, rata. Antum bisa lihat di internet. Ustaz Khalis di searching lalu ditampilin aja. Ini gunung rata, kepala gunung ini moncongnya pindah ke sini. Kampung dia yang dilewatin. Ini gunungnya seolah-olah terbang, seolah-olah teman kadang lihat soalnya langsung menimpa kampung ini. Kampung itu namanya kampung apa siapa yang tahu? Lupa saya. Legitan. Legitan, betul. Nah, habislah kampung Legitan itu dalam waktu 1 malam rata dengan tanah. Dan ini kampung Dieng, ini yang saya mau ceritain, gitu ya. Di kampung Legitan, habis semua sampai sekarang dibangun tugu untuk memperingati itu. Kepala desa Dieng dan kepala desa lain patungan, dia membangun satu tugu peringatan ya tentang maksiat kepada Allah itu. Kejadiannya tahun 55 rata semua dengan tanah gara-gara maksiat kepada Allah. Saya tertarik untuk melihat itu sebagai seorang pendakwah dai, sebagai bahan. Saya datanglah ke sana bersama teman-teman. Teman-teman di Anugerah kepengen lihat semua, maka akhirnya kita rombongan, kita naik kereta, kita ceritanya tur untuk melihat tadabbur alam. Datanglah kita ke sana. Dan kemudian kita kebetulan diundang oleh PTP berapa tuh ya, Kebun Kopi, dan juga diundang oleh penduduk di sana, ternyata adalah kawan kita, dan ada masjid besar di kampung Dieng ini mengundang kami untuk kuliah subuh. Maka kami nginep 1 malam, dan kami sengaja nginepnya tidak di hotel, karena teman kami itu rumahnya besar, dan dia minta nginep di sini aja semua. Akhirnya kita nginep di rumahnya, itu semua. Kita berdelapan waktu itu. Sahabat sekalian, apa yang terjadi? H-2 Lebaran Haji pada waktu itu. Saya tiba-tiba ingin mengeluarkan uang untuk beli hewan kurban untuk kampung dia ini. Gitu. Ibu, Bapak, saya mau potong hewan kurban ya di sini untuk beli beberapa ekor buat potong buat kampung sini. Apa jawaban kampung itu? Tidak usah, Ustadz. Tidak usah, Ustadz. Kenapa tidak usah? Kami di sini ada 400 kepala keluarga, Ustadz. Dan alhamdulillah kemarin di lapangan kami sudah kumpulin kambing dari duit kami sendiri. Dari kampung itu doang. 480 ekor. Siapa yang nggak kaget? Hidupnya sederhana, namanya orang kampung, biasa, petani. Tapi ketika hewan kurban, lebaran haji kita bilang, dia mengeluarkan hewan kurban di kampung dia 480 ekor. Loh, saya bilang, saya melongo ya. Ini orang kaya semua atau bagaimana? Buat mereka, aib kalau lebaran haji nggak motong kambing. Akhirnya satu rumah ada yang motong 2, ada yang motong 2, banyak yang motong 2, ada yang motong 3. Maka walaupun 400 kepala keluarga, tahun itu 480 ekor kambing yang dikeluarkan oleh kampung itu. Ternyata kampung itu pun cuma sedikit yang makan dan dibagi ke kampung-kampung yang lain, ke desa-desa sebelah. Desa-desa sebelahnya mengandalkan kampung di Dieng itu. Sahabatku yang dimuliakan Allah. Orang-orang ini menghormati agama. Kampung di sebelahnya kena azab dunia wal akhirat yang tidak menghormati agama, sementara kampung Dieng ini orang yang sangat menghormati agama. Dari situ saya mulai ada rasa yang aneh di kampung Dieng itu. Anehnya aneh kebaikan. Luar biasa ya. Apa yang terjadi di kampung Dieng itu kok sampai ajaib banget gitu ya.
Pertama ketika azab dia nggak terasa, dia nggak kena, cerita dulu yang membuat saya pengen datang ke kampung digitan. Dan akhirnya sekarang saya lihat kok begini. Mau hewan kurban dibilang jangan, sebelah aja kita udah kebanyakan. Kemudian yang membuat saya terheran lagi, seperti biasa, habis maghrib kita suka keluar. Saya suka observasi kampung-kampung. Kalau saya diundang ceramah di kampung, maghrib saya jalan lihat gitu ya. Dan ternyata di sana sudah tutup toko-tokonya. Di kampung di atas, maghrib tutup. Loh, saya bilang gimana ini kampung? Saya pulang lagi, saya tanya sama tuan rumah, oh ya memang begitu Ustaz. Di sini kalau maghrib tuh udah kehidupan, udah tidur. Udah malam, udah tidur. Sebagian besar itu pada ngaji di rumah, masjid, dan dia tidur. Ntar pagi-pagi Ustaz lihat masjid kayak apa ramenya. Betul, pagi-pagi. Ketika saya berjalan menuju kampung masjid agak jauh, ya kurang lebih ada 500-600 meter dari tempat saya menginap. Antum tahu, begitu sedekat sampai di masjid, rumah-rumah sebelum sampai masjid itu, dia keluarkan selang, keluar, dan saya dipanggil. Yang lewat tuh dipanggil, Pak udah wudhu di sini aja. Baru lewat depan rumah yang sebelah sono, Pak udah wudhu di sini aja Pak. Sebelah sono ibu-ibu keluar pakai ember sama gayung, Pak udah wudhu di sini Pak. Bayangin, ada nggak kampung kayak gitu? Di mana lagi Anda bisa melihat kampung kayak gitu? Saudara sekalian yang saya hormati, akhirnya saya tahu kenapa di sini potong hewannya sampai 480 walaupun cuma ada 400 kepala keluarga. Karena walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu kampung dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Di situ ternyata Allah anugerahkan keberkahan buat kampung itu. Keberkahannya itu sampai menambah ilmu agama, sampai berkreatif dalam iman dan Islam, dan berlomba-lomba untuk membahagiakan orang lain. Pak, sini aja Pak wudhunya, jangan di masjid maksudnya, biar dia kebagian pahalanya. Itu yang saya terima, belum sampai masjid. Saya pikir, oh, jangan-jangan di masjid airnya mati, jadi wudhu di sini. Enggak Pak, airnya hidup di sini aja. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Begitulah Islam mengajarkan. Begitulah Nabi menyampaikan. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu ke dalam setiap pikiran orang-orang yang beriman. Oh, ya. Sampai kreativitasnya dalam berdakwah, sampai kreativitasnya dalam mencari keberkahan sampai ke situ. Rupanya mereka memahami sekali. Dan rata-rata kampung itu udah haji lagi. Dan ketika masuk masjid, di masjid, satu masjid gede di situ, dan saya lihat di antara rumah-rumah kecil kampung itu, rumah rapi, rumah. Di tengahnya ada masjid besar yang saya kaget sekali, masjid itu kok sampai segede gitu. Mungkin 10 kali lipat atau 20 kali lipat dari rumah-rumah mereka. Masjid berwarna putih, 2 lantai. Lantai 1 penuh dengan semua orang, dan lantai 2 juga penuh dengan semua orang. Dan kata mereka, beginilah mereka tiap subuh. Bukan karena ceramah, karena mereka memang datang tiap subuh kayak begini. Semakin saya geleng-geleng, semakin saya tidak memutuskan untuk segera pulang. Semakin saya observasi kampung itu lebih dalam lagi. Sambil bertadabbur, sambil melihat ayat-ayat Allah yang ada di kampung itu.
Ternyata saya bertanya, kampung ini dari krisis. Saya bertanya, pada waktu pada waktu krisis tahun 1998, apa yang terjadi di kampung ini? Anda tahu, ternyata tahun 98, kampung itu adalah salah satu kampung yang paling kaya. Kampung itu salah satu kampung yang tidak terkena dampak. Ternyata apa rahasianya? Pada waktu tahun 98, di mana orang lagi susah semua, dolar menggila, orang kota kesusahan, kerusuhan ada juga di mana-mana. Orang kampung juga bertambah susah kemiskinannya. Di Dieng, petani kentang, ternyata dibayar dengan dolar. Banyak franchise ambil kentang dari kentang Dieng ternyata. Dan mereka dibayar dengan dolar. Bisa dibayangkan? Seolah-olah mereka panen 10 kali lipat. Bighairi la yahtasib. Allah kasih rezeki tanpa bisa diduga-duga dan tanpa bisa direka-reka. Dan nggak kehitung jumlahnya. Ternyata di sela-sela itu, di sela-sela mereka nanam kentang, di sana juga salah satu penghasil tembakau terbaik dunia, yang hasil dari tembakau itu sampai diekspor ke Kuba, tempat di mana cerutu paling top di dunia. Daun-daun tembakau mereka lebar-lebar sehingga diminati oleh para produsen cerutu dunia. Saudara sekalian, yang saya hormati, yang saya muliakan, kurang contoh apa lagi? Ajak keluargamu dengan cerita-cerita seperti ini agar dia bertambah yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bukan cuma berlaku masa lalu, bahwa yang maksiat akan ditimpa bukan cuma zaman Nabi Lut. Bahkan saya baca sebuah novel yang ditulis oleh seorang warga Bosnia Herzegovina. Novel itu diangkat dari kehidupan hari-hari kisah nyata. Dan dia mengaku secara gamblang, dia salah satu yang selamat dari genosida yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic, Presiden Serbia. Dia salah satu korban yang selamat. Dan dia menulis sebuah novel. Novel itu ditulis cerita dia tentang dia malu mengakui sebagai orang Islam. Karena sebagai orang Islam dia belum pernah lihat Al-Quran. Rupanya Al-Quran pada tahun itu menjadi barang langka. Bagaimana bisa terjadi demikian? Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Balik kita ke topik utama. Kurban. Kemarin saya khotib di titik-titik di Jakarta, di tempat titik-titik Jakarta Timur, pusat, udah masuk pusat Jakarta Timur, Matraman tuh terus Jatinegara, Matraman terus Senen, sebelum Senen ke kiri udah masuk Jakarta Pusat. Mungkin yang datang hampir 1.000 lebih. Karena tempat yang disediakan penuh dengan jamaah ikhwan dan akhwat ketika saya khotib kemarin. Namun, apa hati kita nggak hancur lebur ketika mendengar pengumuman dari ketua masjid? Tahun ini masjid kita menerima hewan kambing dari jamaah sekalian 10 ekor, bayangin. Dari bapak ini satu, bapak itu satu, bapak ini satu, ibu ini satu, total 10 ekor kambing, bayangin. Dan sapi 3 ekor dari 1 orang yang punya masjid. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bukan begitu memaknai kurban. Bukan begitu memaknai lebaran.
Orang kampung, orang Betawi bilang lebaran haji supaya kita bisa berangkat haji. Dan dia motong hewan kurban supaya dia bisa motong hewan kurban di Mekah, di Ka'bah, di Tanah Haram. Buyut saya, namanya Ibu Mardi, saking miskinnya dan dia mau menumpahkan darah harus korban pada waktu itu. Boro-boro beli sapi, makan aja susah. Dia motong ayam, nggak sanggup beli ayam. Anda tahu beli apa? Beli burung dara. Burung dara. Orang Betawi ngomongnya burung dara. Beli burung dara. Harganya Rp200. Saya ingat. Buat apa ya 200 dikasih yang jaga rumah di rumah? Suruh cari burung dara. Cuma ada 200 perak duitnya. Yang penting apa? Korban. Dipotong burung darah, dikeset, disiangin, digoreng. Jadi dari ginggur, dia bagi tetangganya. Itu paham lebaran haji. Lebaran haji kita sama-sama bahagia dengan makan daging. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Akhirnya dalam duduk bersama pengurus, saya bilang apa-apaan kampung ini. Kenapa kok bisa begini? Saya cerita sedikit di dia yang itu. Iya nih Pak, kita kambingnya cuma 10. Pak, handphone Bapak itu yang ngumpul sama saya tuh pengurus pada pegang handphone. Demi Allah, Allah lebih redo ente beli kambing daripada ente beli handphone. Handphone main bagus-bagusan tapi nggak ada yang mau korban kambing. Bukan soal kaya, bukan soal miskin, bukan soal biasa atau nggak biasa makan kambing. Fasolli li rabbika wanhar itu sampai sejajar dalam kalimat itu, dalam ayat itu. Antum sekalian di sini juga yang belum motong hewan kurban dan ada uang, mendingan lu jual cincin lu, mendingan lu jual sedikit barang lu demi untuk potong hewan kurban. Jadi hewan kurban, kalau yang sanggup satu, satu. Yang sanggup dua, dua. Saya ditanya, berapa Ustadz motongnya nih? Semampu Anda, saya bilang gitu. Anda mampunya berapa? Mampu 1 ekor, ya 1 ekor. Benar, cuma mampu 1, nggak mampu 2, benar. Gitu dong. Jangan memaksakan orang dong Ustadz. Nggak maksa, cuma kesadaran aja. Saya motong 2 deh, benar. Cuman mampu 2, benar. Kita jangan-jangan Allah bikin mampu 2 selama-lamanya mau. Gitu dong. Kalau perlu, ajarin anakmu ini nak, atas nama kamu ini. Gitu. Ini nak, atas nama kamu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kamu untuk memotong hewan kurban dan membagikan kepada semua orang di kampung ini. Hadirin, makna daripada kurban itu adalah berkorban. Makna daripada lebaran haji itu seperti itu. Jangan takut, Allah kasih keberkahan. Saya mengawali dengan dia yang tadi. Kebiasaan di situ adalah motong hewan kurban rame-rame dan kemudian dia makan rame-rame dibagi orang kampung-kampung, sedekah. Selamat dari bencana, terinspirasi oleh kebaikan, terjalani oleh ketakwaan, dan Allah bukakan jalan-jalan itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berada pada jalan kami akan kami bukakan jalan-jalan berikutnya untuk kesuksesan dunia wal akhirat. Itulah maknanya. Dan yang paling besar makna di antara itu adalah soal pengorbanan adalah seperti yang dilakukan oleh Ibrahim, Ismail, seperti yang dilakukan oleh para nabi, yang tidak ada jarak antara nabi dengan para sahabat. Tidak ada jarak antara nabi dengan budak atau mantan. Tidak ada jarak. Mereka punya akses. Mereka dekat. Haji, ketika
kita motong hewan kurban, sembelihlah kesombongan, sembelihlah itu ego. Ya Allah, dengan hewan kurban ini, keluarkanlah sifat malas, sifat iri, sifat dengki, sifat mau menang sendiri. Tahu nggak buku apa yang salah satu yang saya baca tadi pagi? John Maxwell. Mau tahu kesimpulan salah satu buku ini, kesimpulannya? Halaman terakhir, kata-kata penutup dari John Maxwell. Dengerin. Menjalani hidup bukan sebuah kompetisi untuk Anda yang harus menang dengan cara mengalahkan orang. Tapi tanyakanlah, siapa yang paling ingin Anda bantu agar dia berhasil? Itulah hidup yang sebenarnya. Bantu orang sampai berhasil, maka Anda menjalani kehidupan yang sebenarnya. Bukan hanya membuat Anda berhasil. Gila. John Maxwell. Sadis. Hidup bukan bagaimana caranya Anda menang, tapi hidup bagaimana caranya membuat orang menang. Betul-betul sebuah buku, sunnah banget ini buku. Lupakan mencari jalan untuk membuat Anda hebat, berhasil, dan menang. Sebaliknya, cari jalan. Orang terdekat Anda gimana caranya dia sukses dan berhasil. Karena dengannya sebenarnya Anda sedang mengupayakan keberhasilan Anda dengan mengajak orang lain untuk berhasil. Ini kan wal asri. Itu kan Quran yang ditulis oleh seorang Maxwell. Itu kan ayat Allah. Itu kan Al-Kalam sedang menyampaikan melalui kepada dia. Itu kan Allah yang menggerakkan dia. Itu kan ayat-ayat kauniyahnya. Sahabat sekalian, semakin terinspirasi saya dengan kehidupan dan ceramah pagi ini. Ya, bahwa ternyata salah satu materi saya kemarin ceramah itu adalah lihatlah di sana. Karena kampung itu terus terang ya, jawab aja ya, aneh ceramah di Menteng. Tempatnya orang-orang tajir. Di Menteng. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Sedih saya di tempat-tempatnya orang tajir itu 10 ekor kambing doang, sedih saya. Dan itu di Menteng, betul-betul tengah pusatnya orang kaya gitu. Mungkin dikirim ke sono kali, ke daerah kali, nyata yang dijawab enggak. Teman-teman sekalian, inilah haji. Inilah lebaran haji. Pada waktu ihram, kan awal mula kan ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Itu kan yang wajib ya. Yang wajib yang nggak boleh ditinggal. Kalau jamarat, itu rukun ya. Kalau wajib, rukun. Kalau rukun, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Kalau wajib haji itu yang lontar. Ya. Nah, di antara rukun yang ihram, wukuf, tawaf, sa'i itu, termasuk di antaranya menjadi persyaratan utama dan mutlak tak bisa diganggu-gugat adalah kesamaan. Aduh, kalau belum haji nggak bakal ngerasain. Tiap orang cuma boleh 2 lembar, 3 lembar deh nggak boleh. 1 lembar deh nggak boleh. Dalam pakai celana dalam nggak boleh. Pakai celana nggak boleh, nggak boleh pakai celana, nggak boleh diganjel, nggak boleh pakai yang jahit. Cuma 2 lembar putih. Ada bintangnya nggak boleh. Bintang-bintang jenderal. Ada selempang kuningnya nggak boleh. Bintang-bintang ketua partai. Nggak boleh semua. Ini ada sapi saya baru mau dipotong saat ini habis subuh.
Orangnya telepon, saya diemin dulu, lagi ceramah. Ini saya telepon aja langsung orangnya, karena dinunggu telepon. Tat, mau dipotong nih, Tat, mau dipotong nih, Tat. Buat telepon aja deh, Jem. Sapi kita mau dipotong di 2 tempat. Satu di Condet. Bluetooth mode. Assalamualaikum. 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 Halo, Jem. Halo, Jem. Di mana, Jem? Iya, mau dipotong. Mau dipotong. Oh iya ya. Iya ya. Anda Zoom dulu ya bentar ya. Nanti ada telepon lagi ya. Masih ceramah ya. Ah. Masih ceramah, ceramah. Ntar habis ini bisa saya ceramah, Anda telepon ya. Cuma 2 lembar sih. 3 lembar nggak boleh. Pakai warna-warni nggak boleh. Pakai selempang tanda nggak boleh. Emang siapa lo kapten pakai tanda? Emang kesebelasan nggak boleh. Ngelihat nggak hikmahnya Bapak Ibu sekalian di situ? Hanya 2 lembar. Nggak ada jenderal, nggak ada ajudan, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada presiden, nggak ada rakyat. Semua sama. Dan itu pakaian berlaku untuk semua. Nggak ada lagi perbedaan apapun di situ. Nggak ada yang marah-marah soal aliran di situ. Nggak ada yang menjelek-jelekan atau membid'ah-bid'ahkan orang di situ. Semuanya tertib. Kenapa nggak ke bawah? Kenapa suasana itu nggak ke bawah sampai ke tanah air? Kita nggak beda-bedain. Dan pada waktu haji, siapa yang datang lebih dulu di depan, bahkan di belakang imam. Nggak ada. Nggak ada perbedaan apapun di sana. Mau jenderal, mau rakyat, mau pejabat, mau ajudan, mau kaya, mau miskin, tetap aja. Dan Anda pun tidak akan pernah dilihat Anda dari negara mana, sukunya apa, etnisnya apa. Nggak ada tuh. Alirannya apa, mazhabnya siapa, imamnya siapa, nggak ada tuh. Nggak ada. Anda dari suku apa, nggak ada. Di sana nggak berlaku juga. Anda tuh dari partai apa, Anda milih presiden siapa, nggak berlaku. Kenapa nggak kebawa kemari? Ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami yang menciptakan kalian dari laki dan perempuan, dan dengannya kami pula yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Allah lah grand design perbedaan itu. Allah lah grand design yang menciptakan suku Jawa, Sunda, Batak. Allah grand design perbedaan itu. Tapi li ta'arafu, untuk saling mengenal. Bukan saling musuhan. Bukan saling nyinyir. Bukan saling membesarkan diri. Itulah makna arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan Abu Bakar Siddiq lah yang paling mengenal Tuhannya ketimbang sahabat yang lain. Karena sahabat bertanya pada Abu Bakar, kaifa arafta rabbaka? Bagaimana kau kenal Tuhan kamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan aku karena Tuhan aku. Laula bi rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena Tuhan aku tidak kenal Tuhan aku. Abu Bakar lah
Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan dalam hadisnya, "Addabani Rabbi fa ahsin ta'dibi." Telah mendidik Tuhanku akan aku, maka menjadi terbaiklah pendidikan bagiku dari Tuhan aku. Addabani Rabbi. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, 2 lembar kain ihram itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Kita ini sama. Ini ilustrasi hari kiamat. Nggak ada orang tuh yang lebih tinggi, lebih kaya, pakaiannya bermentereng, nggak ada. Anda nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai penutup. Bayangin. Di sana nggak ada lagi tuh perbedaan. Semua menjadi satu. Sebenarnya Jumat kita juga begitu. Ya, Jumat kan disebutkan Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, Idul Masakin, Wahidul Fuqara. Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, Idul Masakin, hari idnya orang miskin, Wahidul Fuqara, dan hajinya orang fakir. Di Jumat, khatib wajib mendoakan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu saudara. Makanya khatib pasti sering akhir khutbah itu mengatakan, "Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah." Itu penutup khatib. Setelah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni semua orang Islam, semua orang beriman, laki dan perempuan, ahliha minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Amin. Begitu amin. Amin. Selamat. Allahumma sholli wa sallim ala. Keluar masjid. Ini nggak satu pilihan sama kami. Ini nggak satu mazhab sama kami. Ini bid'ah. Ini kafir. Ini togut. Ini zolim. Ini munafik. Ini khianat. Apa coba? Kaif antum? Bagaimana ini semua? Apa tunggu Allah mau bikin ligitan di sini? Yang lebih parah ternyata menginjak-injak Al-Quran, yaitu apa? Mengabaikan pesan Al-Quran barusan. Pesan persatuan di mana perbedaan itu adalah rahmat dilupakan. Pesan haji 2 seragam doang, 2 lembar doang, semua sama dilupakan. Pesan doa orang mukmin dan mukminat untuk diampuni semuanya dilupakan. Beda cara ngatain bid'ah. Beda kunut ngatain bodoh. Beda tahlil kafir-kafirin orang. Beda strategi nyebut munafik. Beda langkah bilang khianat. Beda pilihan ditolak. Apa coba seperti ini? Sampai kapan gitu loh kita bisa belajar? Ah, ini nggak satu mazhab ini. Ah, ini salafi, ini wahabi. Ini nggak satu pilihan sama kita ini. Ini nggak satu. Apa coba? Mana makna hajimu? Mana makna korbanmu? Mana makna jumatanmu? Korban itu kita tuh harus mengalah dengan suasana kayak begini. Itu berkorban yang sebenarnya. Bukan sok mau menang sendiri. Dan menganggap seolah-olah kita ini nggak beriman. Kita beriman kepada Allah. Sujudnya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada Rasulullah. Yang kita buka sebenarnya itu Al-Quran yang sama dengan yang antum buka. Gitu kan. Kiblatnya kita itu Ka'bah yang sama. Nabi yang kita junjung, Nabi yang sama. Zat yang kita sujud, sama. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kayak begitu daerah?
Tapi kenapa kayak begitu sosial media? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah gambaran yang terjadi. Sehingga wajar kalau hati dengki dan busuk. Kalau berbeda itu dianggap musuh. Kalau berbeda itu dianggap beda, dianggap bukan kelompok kita. Gak satu pilihan ini sama kita. Ini beda partai ini. Beda kelompok ini. Beda organisasi ini. Percayalah. Legitan akan terjadi di kampung itu. Bukan di kampung, tapi di rumah masing-masing. Kesulitan, kemalangan, malapetaka, itu terjadi dalam skop kecil. Itu rumah. Terjadi dalam skop menengah. Itu kampung atau desa. Terjadi dalam skop lebih besar lagi. Negara yang terpuruk. Terangkatnya pemimpin yang zalim, yang menindas rakyat. Itu bagian daripada azab Allah secara merata. Di akhir khutbah, saya menangis. Menangis sampai tak sanggup melanjutkan ceramah saya. Karena yang saya cerita itu menimpa kepada saya. Saya menangis, seraya mengajak semua orang ribuan yang hadir itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat saudara sekalian. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Karena saya dengar pengurus masjid mendapatkan perlawanan ketika mau mengundang saya. Seolah-olah saya nggak beriman apa? Seolah-olah saya kafir atau muslim atau munafik. Akhirnya pengurus nekat tetap mendatangkan. Dan sebagian orang begitu khotib mulai berdiri, begitu assalamualaikum, berdiri keluar. Ya, sebagian berdiri langsung keluar. Seolah-olah yang khotib ini nggak beriman. Seolah-olah yang khotib ini adalah musuh. Seolah-olah khotib ini adalah orang-orang yang tidak sama pilihannya. Hentikan ini semua. Kembalilah kepada Quran. Atau azab Allah itu akan merata. Allah lah grand design itu semua. Dan ini semua ujian minallah li ta'arafu, untuk saling kenal. Wal asri innal insana lafi husri illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Memang Allah ciptakan itu semua untuk bertawassul. Tawassau bil haqqi. Saling nasihat menasihati. Saling tabayun. Ini enggak pro nih. Ini enggak dukung nih. Lalu kemudian berjauh-jauhan hati. Dan kadang terjadi pada level yang disebut seorang ustadz. Seorang da'i. Yang hari-hari menyampaikan kebaikan, lalu memandang orang dengan rendah, lalu menganggap dirinya tinggi. Nggak begitu yang Nabi ajarkan. Nggak begitu contoh Rasulullah. Bahkan anaknya sendiri tidak punya kemuliaan kecuali dirinya. Anaknya sendiri lau anna Fatimatul laqata'tu yadaha. Fatimah, beramal solehlah kamu. Aku nggak bisa bantu kamu di akhirat, kecuali amalmu yang akan membantumu. Anaknya sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga hikmah haji, lebaran haji, Idul Kurban hari ini membuka mata dan cakrawala kita bahwa ternyata yang paling sempurna iman bukan main banyak-banyakan haji, bukan main banyak-banyakan umroh,
Orang Mekah menang kalau begitu. Bukan main menang-menangan sujud, bukan juga yang lain. Ternyata sempurnanya iman adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ternyata yang paling banyak akhlak, yang paling baik akhlak. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, 5 menit waktu tersisa. Barangkali ada yang ingin disampaikan unek-uneknya. Ibu Darmi silahkan. Udah masang kamera sedang olahraga. Subhanallah. Sehat walafiat. Silakan. Sehat, Ustaz. Mau ini sedikit Ustaz tentang kurban ya. Saya jadi sedih. Ternyata mungkin memang kita harus punya tekad ya Ustaz ya, bahwa kita tuh mampu gitu ya. Kita tuh mampu. Jadi insya Allah Allah mempermudah. Seperti itu ya. Saya ingat anak saya waktu SD, Bunda aku pengen kurban, nggak pengen kurban di pondok. Jadi dia nabung uang jajan dan ternyata terwujud gitu loh. Padahal dia Allah. waktu SD gitu, dia sampai ya subhanallah, memang kalau kita niat insya Allah ya Ustadz ya, kita bisa insya Allah. Nggak ada yang nggak mampu. Pasti Allah mampuin. Cuman malu banget kalau kita bilang tahun ini nggak korban. Ya haula wala quwata illa billah. Lu pakai handphone lu nggak pakai korban. Motong 1 ekor kenapa sih gitu loh. Saya ya Allah ya Rabbi. Apa ya? Ya lebih baik kita keluarkan tabungan untuk hewan, motong hewan gitu loh. Dengan kita nabung di akhirat. Salah satu ibu ya, ini emang kelas wali ini ya. Seorang ibu di pengajian AA Gim waktu itu, saya tahu banget. Jadi ketika ada kencelengan, itu ibu lucu aja dimasukin. Ibu itu orang susah, orang miskin, terkenal lah di kampung di mana Kapten Ali itu ya, di apa itu masukin kotak tuh dengan bilang saya tuh nabung, daripada nabung di bank riba, dia bilang mendingan nabung ke Allah aja. Kan nggak masuk akal, gimana cara ngambilnya? Emang Allah kasih buku tabungan gitu kan? Emang aneh aja tuh ibu. Anda tahu pada waktu itu salah seorang jamaah haji Agim itu dia pengusaha batu bara. Dia ada bisnis yang nggak bisa ditinggalin soal transaksi batu bara itu. Sehingga dia yang ONH Plus itu datang ke AA Agim dan dia membatalkan. Dia batalin tuh dia sendiri. AA minta maaf, saya nggak bisa berangkat haji tahun ini. AA bilang udah masuk ini semua, nggak bisa dibatalin. Nggak apa-apa AA, dia bilang gitu. Agim kan bingung bilang begitu. Terus dibilang gini, boleh nggak saya kasih orang lain, kata dia itu. Nah lebih bagus begitu supaya nggak kosong, kata Agim. Pengusaha batu bara ini dia nengok ke belakang, si nenek-nenek tadi yang tiap hari datang tuh bilang gue mau nabung sama Allah aja, nyelengin sama Allah, titipnya sama Allah begitu. Itu belum pulang, dipanggil sama tuh pengusaha batu bara. Bu, kak dia. Ibunya datang ke situ. Bisa digantikan? Bisa, kata ibu udah berangkat haji belum? Ibu mau berangkat haji, mau? Tolong gantikan nama saya dengan nama ibu ini. Apa kurang cerita-cerita begitu menyentuh hati? Ini kisah nyata loh. Terjadi pada saya loh. Ini jamaahnya Agim loh. Bayangin. Ibu itu berangkat haji dengan cara kayak begitu, dia mau nabung sama Allah aja. Terjadi juga sama istri saya loh. Hanya tinggal seminggu penutupan haji loh. Penutupan penerbangan terakhir loh. Dia pengen haji katanya. Mana bisa sayang, tahun ini udah habis jempol sayang. Udah penutupan kan. Besok udah kloter terakhir. Yuk kita nabung dulu. Enggak, itu lain lagi tuh peringkatnya. Enggak, dia nggak pakai nabung. Keyakinan nama Allahnya itu udah nggak ada tawar-menawar. Ditelepon
sama orang, suruh berangkat haji tahun ini juga. Paspor aja belum ada. 2 hari bikin pas, 1 hari bikin paspor, 1 hari siap-siap, beli koper dan sebagainya. Hari ketiga, hari keempat langsung masuk. Tahu-tahu WA saya udah sampai wukuf di Arafah. Bayangin, itu istri saya sendiri. Hadirin, jangan pelit. Berkurbanlah. Yang belum korban, sekarang masih ada waktu. Jangan sombong, merasa benar, merasa hebat. Ah, dia begini, dia rendah tuh. Ah, dia nggak satu pilihan. Ah, dia nggak satu partai. Ah, dia begini nih, dia pro sini, dukung sana, dukung sini. Ah, dia tuh rendah tuh. Hati-hati. Hati-hati dengan mulut itu. Waspadalah. Waspadalah. Insya Allah, pagi ini kita menerima banyak hikmah yang harus kita ceritakan lagi kepada keluarga. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Karena sapi saya mau dipotong, kambing saya juga mau dipotong pagi ini. Mudah-mudahan dengan hikmah ini Allah berikan rahmat kepada kita semua. Ala aziniya wa likulli niyatin salihah wa ala hadatin nabi. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi sirril Fatihah, bil Fatihah. Subhanallah fitul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ajari anak-anak kita untuk berkurban dan merendahkan diri, bersahabat dengan semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan jadi inspirasi ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Bapak Haikal, terhindar dari bahaya gitu ya. Jangan. Masih ada waktu kurban, masih ada waktu 2 hari lagi ya. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Ini motongnya dirubat ya. Baik, jamaah yang berkah Allah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari Bapak Haikal dan mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua, menjadikan kita termasuk orang yang pengikut jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan yang luar biasa yang tentu memberikan sebuah hikmah besar dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita didedikasikan, diabdikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang sudah banyak kita dengar menjadi juga sebuah momentum bagi kita untuk memaknai diri kita, bagaimana kita termasuk orang-orang yang selalu berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bagian dari yang istimewa di pagi ini untuk mengiringi hari ini, masih di hari tasyrik, hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk hari makan dan minum ya. Artinya memang saatnya untuk kita menikmati hidangan daging kurban. Silakan untuk juga mungkin ada yang ingin berbagi dengan tetangga gitu ya, hasil masakannya yang enak gitu ya. Dan itu menjadi sebuah bagian dari upaya kita untuk menikmati Lebaran ini menjadi lebih bermakna. Dan tentu bagian dari yang kita upayakan selalu adalah kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat Allah, atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita bersyukur atas semua nikmat Allah, maka disebutkan dalam Al-Quran, maka Allah akan tambahkan kenikmatan yang kita rasakan. Dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
اللهم ذكرنا